Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum kita mengawali firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Sertai ya Bapa agar kami semua di sini bisa mendengarkan firman yang telah Engkau sampaikan ya Bapa. Tolong ya Bapa agar yang hamba-Mu sampaikan ini berasal dari-Mu dan bukan dari lidah dan mulut bibir hamba-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Oke, jadi tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu bersikap setia. Terambil dari Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, berbicara tentang kesetiaan, ada banyak hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan itu sendiri, yaitu ketekunan dan kesabaran. Kalau teman-teman tahu, penulis kitab Amsal yaitu Salomo itu menyadari bahwa kesetiaan itu sungguh sangat berharga, bernilai tinggi melebihi kekayaan. Salomo menyadari bahwa kesetiaan itu memang harganya tinggi, namun nggak mudah untuk menemukan sifat setia dalam diri seseorang. Dan Salomo juga memberi tekanan pada kesetiaan bukan tanpa maksud. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di Amsal 19 ayat yang ke-22, Salomo memberi perbandingan yang sungguh sangat ekstrim, yaitu lebih baik hidup miskin ketimbang hidup dalam dusta atau kebohongan. Nah, secara tersirat penulis kitab Amsal Salomo ini membandingkan orang yang tidak setia seperti seorang pembohong. Bohong itu berkata-kata dusta yang mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan. Artinya kesetiaan itu berfungsi menjaga apa yang sudah diikrarkan dan untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai sejahtera. Nah, Tuhan sendiri menghendaki agar kita memiliki kesetiaan dan setia dalam segala hal. Untuk mencapai perkara-perkara besar dan menikmati janji-janji Tuhan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan sebuah usaha keras dan perjuangan. Namun, semuanya itu berawal dari hal-hal yang kecil atau bahkan sederhana. Dan dari situ akan terlihat apakah kita setia atau tidak. Bagi Tuhan, tidaklah sulit untuk memberkati kita, tetapi Dia ingin melihat sejauh mana kita setia kepadanya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar, firman Tuhan pernah menyatakan apabila kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Apabila kita tidak benar dalam perkara yang kecil, maka kita juga tidak benar dalam perkara yang besar. Nah, jadi oleh karena itu, kesetiaan itu tidak mengenal musim dan waktu. Jadi dalam keadaan apapun, mari kita setia kepada Tuhan. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, marilah kita lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Walaupun mungkin di masa-masa sekarang banyak orang Kristen yang tidak lagi setia kepada Tuhan, karena mungkin penderitaan, sakit penyakit, karena uang, ataupun karena jabatan, ataupun mungkin karena jodoh. Nah, mereka mulai meninggalkan pelayanan, malas datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada juga yang sampai menyangkal imannya. Dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kita baca, Daud pun berkata, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Nah, jadi teman-teman, perihal kesetiaan, Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita. Meski harus mengalami penderitaan, kesetiaannya terhadap Bapa tidak pernah berubah. Bahkan ia rela mati di atas kayu salib bagi keselamatan manusia.
Dari sinilah kita benar-benar memahami arti kata setia yang berbicara mengenai sikap berpegang teguh baik pada janji dan tetap bertahan dalam segala keadaan apapun yang terjadi. Oh iya, aku mau ngingatin lagi ya teman-teman. Kesetiaan bukan hanya soal waktu loh ya, tetapi juga soal hati kita. Misalnya nih, ada seorang karyawan. Apakah bisa kita menganggap karyawan itu setia jika dia bekerja berpuluh-puluh tahun di tempat yang sama, tetapi sebenarnya hatinya tidak berada di situ? Nah, jadi kelihatan fisiknya saja berada di tempat yang sama, tetapi di tempat yang sama juga dia melakukan banyak sekali kecurangan yang merugikan perusahaan di tempat di mana dia bekerja. Nah, jadi jika kesetiaan hanya berbicara soal waktu, maka banyak orang hanya akan bertahan baik dalam pekerjaan ataupun dalam pertemanan ataupun dalam pernikahan, tetapi keadaannya yang sebenarnya mereka tertekan dan tidak bisa menikmati waktu yang sudah dijalaninya. Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anaknya yang setia, bukan hanya soal waktu saja, tetapi juga soal hati. Sehingga jika kita melayani dengan setia, kita juga melakukannya dengan sepenuh hati. Jika kita beribadah, kita juga melakukannya dengan sepenuh hati. Bahkan ketika kita mempertahankan iman kita, juga dengan sepenuh hati. Kesetiaan akan teruji juga oleh keadaan, bukan hanya pada saat yang nyaman, tetapi saat yang tidak nyaman. Tapi kita harus tetap bisa melakukan hal yang sama, yaitu kita harus tetap setia, tetap melakukan walaupun tidak dipuji, tetap bersuka cita walaupun tidak dilihat. Itulah yang namanya kesetiaan. Nah, teman-teman semua, Salomo pada kitab Amsal juga memberikan perumpamaan bahwa lebih baik menjadi orang miskin. Bukankah kemiskinan itu selalu dihindari semua orang? Tidak ada seorang pun yang mempunyai cita-cita atau berharap menjadi orang miskin. Bagi Salomo, kemiskinan justru diinginkan jika dalam kemiskinan itu dapat membuat orang menjadi setia, bukan pembohong. Tetapi jangan juga menjadi kebalikannya, orang yang makmur tapi penuh kebohongan. Bisa terjadi juga semua kemakmuran dan kekayaan akan hilang dalam sekejap karena kebohongan. Kebohongan pasti merusak semua sendi relasi, baik dalam keluarga maupun bersama orang lain. Itulah sebabnya Salomo memberikan perumpamaan di kitab Amsal bahwa lebih baik menjadi orang miskin. Sekalipun miskin, jika semua dijalani dengan kesetiaan, maka hidup miskin itu tidak akan terasa menjadi miskin. Dalam kemiskinan masih ada nilai yang memberikan sukacita, yakni kesetiaan. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini, aku mau kasih ayat nih buat teman-teman semua. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-33. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Nah, jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan hari ini, lakukanlah dengan setia. Tuhan menjamin kita dengan kekuatan yang dapat membawa kita untuk bertahan dan setia dalam segala keadaan. Sebagai anak-anak muda Kristen, sudah selayaknya kita meneladani pribadi Kristus yang setia sampai akhir. Berlakulah setia dan adil kepada pasangan hidup kita, ataupun pada teman kita, ataupun keluarga kita. Milikilah pribadi ideal sebagai sosok yang setia. Seperti Kristus Yesus yang setia hingga akhir, demikian pula kita hendaknya setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk kami bisa selalu setia di dalam setiap keadaan kami ya Bapa. Tolong ya Bapa, Engkau sertai kami ya Bapa, agar kami bisa setia di dalam iman-Mu ya Bapa, dan kesetiaan kami itu tidak hanya dari luar saja, tidak hanya dari fisik kami saja, tetapi juga di dalam hati kami. Engkau tuntun dan ajarkan kami agar kami bisa selalu setia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau sendiri yang melindungi kami dan menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Udah menyempatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.